Alarm bahaya deindustrialisasi dini mulai dibunyikan oleh pemerintah, di mana menurut PLT Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Temi Setia, Indonesia saat ini sudah mengalami fase penurunan kontribusi industri terhadap perekonomian yang tidak terencana atau sering disebut dengan deindustrialisasi dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Saskia Ulfa Putri dengan NIM 0603-128-2328. Pada video kali ini saya akan menjelaskan isu terkait pembangunan perekonomian di Indonesia, yaitu deindustrialisasi yang terjadi pada perekonomian di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Sebelumnya, apa sih deindustrialisasi itu? Deindustrialisasi merupakan fenomena di mana perekonomian berkembang dari berbasis manufaktur ke berbasis sektor. Dengan kata lain, perekonomian bertransisi dari mengandalkan sektor sekunder menjadi sektor tersier. Deindustrialisasi menjadi masalah dikarenakan pembangunan ekonomi berkelanjutan biasanya membutuhkan sektor industri yang kuat untuk menghasilkan produksi, ekspor, dan lapangan kerja. Bagaimana kita bisa mencermati transisi tersebut? Yang pertama, kita bisa melihatnya dari data produk domestik bruto atau PDB sektor tersebut. Hal tersebut dapat merinci struktur perekonomian sebuah negara. Di dalamnya, data PDB dipecah menjadi beberapa sektor berdasarkan nilai moneter output final mereka. Kemudian, kita membagi nilai output sektor manufaktur terhadap PDB. Ketika deindustrialisasi terjadi, sektor manufaktur tidak lagi berkontribusi dominan terhadap perekonomian. Presentasi outputnya terhadap PDB menunjukkan penurunan. Dampak selanjutnya adalah terhadap lapangan kerja. Pekerjaan di sektor manufaktur berkontribusi menurun dalam menyerap tenaga kerja baru. Penciptaan lapangan kerja baru di sektor ini kurang cepat dibanding dengan sektor jasa, sehingga sektor manufaktur tidak lagi mendominasi dalam menyerap tenaga kerja di sebuah perekonomian. Di tengah melemahnya sektor industri manufaktur dan maraknya pemutusan hubungan kerja, arah pembangunan ekonomi nasional justru makin bergantung pada sektor ekstraktif. Direktur Kebijakan Public Center of Economic and Law Studies, Celios Media Wahyu Askar, menyebut Indonesia telah mengalami deindustrialisasi dini. Hal ini ditandai dengan menurunnya kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto dan stagnannya penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut. Deindustrialisasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, deindustrialisasi positif, yang terjadi secara alami sebagai bagian dari suatu kemajuan perekonomian negara. Yang kedua, deindustrialisasi negatif, yang biasa disebut premature deindustrialization, terjadi ketika sektor industri mengalami kemunduran sebelum waktunya. Deindustrialisasi memiliki beberapa faktor, baik faktor yang terjadi akibat fenomena alam atau permasalahan struktural ekonomi. Berikut beberapa penyebab terjadinya deindustrialisasi yang terjadi di perekonomian Indonesia. Yang pertama, penurunan daya saing. Penurunan daya saing dalam industri dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk biaya produksi yang tinggi, kurangnya inovasi teknologi, atau kurangnya keahlian tenaga kerja. Hal ini membuat produk dari negara tersebut kurang bersaing di pasar global, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan produksi dan lapangan kerja dalam industri tersebut. Yang kedua, investasi baru rendah. Ketika investor melihat peluang yang lebih menguntungkan di sektor lain, maka mungkin cenderung mengalihkan investasi mereka dari sektor manufaktur ke sektor lain yang dianggap lebih menjanjikan. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan industri dan mengurangi jumlah pekerja yang tersedia dalam sektor tersebut. Yang ketiga, pola belanja konsumen berubah. Jika konsumen beralih dari produk manufaktur lokal ke produk impor yang lebih murah, permintaan untuk produk lokal dapat menurun. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produksi dalam industri domestik dan akibatnya penurunan lapangan kerja. Offshoring meningkat. Ketika perusahaan memindahkan produksi mereka ke luar negeri, hal ini dapat mengakibatkan penutupan pabrik di dalam negeri dan penurunan lapangan kerja dalam industri manufaktur. Di materi deindustrialisasi tersebut, apa saja sih kebijakan dan solusi yang dapat direkomendasikan? Yang pertama, revitalisasi industri manufaktur, meningkatkan insentif fiskal untuk industri padat karya dan berorientasi ekspor. Hal ini dapat mendorong investasi di industri pengelolaan berbasis sumber daya lokal. Kedua, meningkatkan infrastruktur dan logistik. Pembangunan kawasan industri terpadu di luar Pulau Jawa agar industri lebih merata. Ketiga, digitalisasi dan industri 4.0. Yang ketiga, dukungan untuk UMKM industri, memberi kemudahan akses pembiayaan, fasilitasi sertifikasi produk, pelatihan produksi, dan akses pasar ekspor.
Dan yang terakhir, reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Sinkronisasi antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri, meningkatkan jumlah balai latihan kerja industri di daerah, dan berikut beberapa contoh implementasi nyata, yaitu pembangunan kawasan industri baterai di Morowali, Sulawesi Tengah, yang bagian dari hilirisasi nikel. Industrialisasi di Indonesia merupakan tantangan besar dalam pembangunan ekonomi modern. Namun, dengan revitalisasi industri manufaktur, transformasi teknologi, pemerataan investasi antar wilayah, dan peningkatan kualitas SDM industri, Indonesia dapat mengembalikan daya saing industrinya dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai deindustrialisasi dari saya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.